Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Isomat. Di sini kita akan banyak belajar hal-hal menarik tentang matematika. Denaan Isomat, belajar matematika jadi easy. Oke, langsung saja kita cek videonya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang min atau rata-rata untuk data kelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Menentukan rata-rata ketika datanya merupakan data tunggal itu dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan banyak datanya. Tapi ketika data itu tersaji dalam tabel distribusi frekuensi, maka ada sedikit perbedaan cara. Menentukan min atau rata-rata untuk data kelompok yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi dapat dirumuskan X bar sama dengan sigma F kali XI dibagi dengan sigma F, di mana untuk XI itu merupakan nilai tengah dari interval, nilai tengah dari setiap kelas interval. Untuk menentukan nilai tengah itu bisa kita hitung dengan menentukan rata-rata atau menjumlahkan batas bawah dan batas atas dari suatu kelas kemudian dibagi dua. Sedangkan untuk F-nya itu merupakan frekuensi dan sigma F merupakan total frekuensi. Ada versi lain penulisan rumus ini di mana sigma F biasanya ditulis dengan menggunakan huruf N. Untuk lebih detailnya, perhatikan contoh berikut ini. Misalkan diberikan data seperti ini. Sebuah data dengan interval 40 sampai 47 memiliki frekuensi 4. Kemudian dengan interval 48 sampai 55 memiliki frekuensi 7. Interval 56 sampai 63 memiliki frekuensi 5. Interval 64 sampai 71 memiliki frekuensi 3. Interval 72 sampai 79 memiliki frekuensi 1. Padahal perlu kita ingat tadi bahwa menentukan min untuk data kelompok kita butuh nilai XI. XI itu adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah itu kita peroleh dengan menjumlahkan batas bawah di sini 40 dengan batas atasnya 47. 40 tambah 47 kemudian dibagi 2. 40 ya, di sini untuk interval pertama memiliki nilai tengah 43,5 diperoleh dari hasil penjumlahan 40 dikurangi 47. Hasil dari penjumlahan 40 dan 47 dibagi 2 ketemu 43,5. Begitu juga dengan interval yang lain. Interval kedua 48 sampai 55 kita jumlahkan kemudian dibagi 2, itu diperoleh nilai 451,5. Untuk interval yang ketiga 56 tambah 63 bagi 2 ketemu 59,5. Interval 64 sampai 71 ditambahkan bagi 2 ketemu 67,5 dan 72 sama 79 dijumlahkan dibagi 2 diperoleh nilai 75,5. Setelah nilai tengah itu diperoleh, nilai tengah dari setiap interval diperoleh, maka untuk mendapatkan menentukan minnya kita perlu menjumlahkan dari hasil kali frekuensi dengan nilai tengahnya F kali XI. Maka dari
tabel distribusi frekuensi tersebut, kita perlu menambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom yang menghitung hasil kali antara frekuensi dengan nilai tengah, F kali XI. Sini diperoleh jadi yang pertama 4 kali 43,5. Jadi hasil kali antara frekuensi di sini 4 dengan nilai tengahnya 43,5 diperoleh nilai 174. Dan untuk interval kedua frekuensinya 7 kalikan dengan nilai tengahnya 51,5 diperoleh nilainya 360,5. Kemudian untuk interval yang ketiga frekuensi 5 dikalikan dengan 59,5 ketemu 297,5. Interval yang keempat 3 kali 67,5 ketemu 202,5, dan interval yang terakhir 1 kali 75,5 ketemu 75,5. Nah, dari hasil kali frekuensi dengan nilai tengah tersebut itu dijumlahkan, karena nanti dalam perhitungan minnya yang diperlukan adalah hasil penjumlahan dari hasil kali frekuensi dengan nilai tengah. Nilai ini 174 kita tambahkan dengan 360,5 tambahkan dengan 297,5 tambahkan dengan 202,5 tambahkan dengan 75,5 diperoleh nilai 1110. Setelah ketemu hasil kali frekuensi dengan nilai tengah itu, kita bisa menentukan berapakah nilai rata-ratanya dengan memasukkan ke dalam rumus tadi. X bar sama dengan sigma F kali XI per N atau sigma F. Sigma F atau N itu kita hitung di sini. Nah, total frekuensi dalam data ini 4 tambah 7 tambah 5 tambah 3 tambah 1 totalnya ada 20. Nah, dari tahapan persiapan ini kita bisa menentukan nilai dari minnya, yaitu sigma F kali XI dibagi dengan N. Sigma F kalinya sama dengan 1110 dibagi dengan N atau sigma F-nya 20. Sehingga nilai minnya hasil pembagian dari kedua bilangan tersebut adalah 55,5. Jadi secara umum untuk menentukan min dari data kelompok yang diperlukan adalah yang pertama cari nilai tengahnya, kemudian dari nilai tengah itu kalikan dengan frekuensinya, kemudian hasil kali frekuensi dengan nilai tengah dijumlahkan semuanya. Setelah itu pada bagian akhirnya hasil penjumlahan ini dibagi dengan total frekuensi, maka akan ketemu min untuk data yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, penyajian datanya mungkin sebuah soal bisa saja memberikan data dalam bentuk histogram ataupun poligon. Maka ketika disajikan dalam bentuk histogram ataupun poligon, kita terjemahkan dulu histogram atau poligonnya ke dalam tabel distribusi frekuensi untuk menentukan berapa nilai tengah dan hasil kali frekuensi dengan nilai tengahnya. Nah, demikianlah untuk pembahasan tentang min data yang tersaji dalam tabel distribusi frekuensi. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga dari video ini bermanfaat dan Anda mendapatkan pemahaman yang memuaskan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.